Kembali lagi di Metro Siang, kita lanjutkan informasi pemirsa. Mati satu tumbuh seribu tampaknya cocok untuk menggambarkan kasus narkoba di Indonesia. Meskipun Polri terus mengungkap kasus demi kasus, namun bandar narkoba justru seolah tak ada kabarnya. Apa yang membuat narkoba sulit diberantas? Benarkah ada permainan oknum aparat di dalamnya? Berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV, Reda Pulpi. Kasus peredaran narkoba di Indonesia tak ada habisnya. Bahkan Januari hingga April 2024 sudah lebih dari 17.000 kasus yang ditangani oleh Polri. Lalu mengapa kasus ini seolah menjadi fenomena gunung es yang tak ada habisnya? Ikuti penelusuran kami. Meski Polri sudah mengungkap 17.855 kasus selama Januari hingga April 2024, dengan 22.177 tersangka yang ditangkap, namun kasus narkoba seolah tak ada habisnya. Bahkan BNN menyebut sepanjang 2022 hingga 2023, ada sekitar 4,8 juta penduduk pernah menggunakan narkoba dari rentang usia 15 hingga 64 tahun. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka membahas tentang penanganan masalah narkoba di Indonesia pada 11 September 2023 lalu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tegas dan memberi efek jerah. Penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jerah. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Memang menjadi pertanyaan besar mengapa hampir setiap bulan selalu ada pengungkapan kasus, namun justru bandar narkoba seolah tak terendus. Selama bandar-bandar besar tadi ya tidak tertangkap tanda petik ya, entah pembiaran atau dilepaskan atau tidak tertangkap, selama itu ya peredaran narkoba akan jalan. Ya, karena bandar-bandar besar ini kan nilainya sangat besar dan jaringannya tidak hanya jaringan Indonesia, termasuk jaringan internasional, dan pangsa pasar di Indonesia itu sangat tinggi kan. Ya, nah, ketika pangsa pasar Indonesia peminatnya sangat tinggi, banyak ya. Nah, lebih penting lagi ada oknum-oknum yang masih bermain ya. Selama oknum masih bermain, terutama penegak hukum ya, dari mulai hulu ke hilir ke hulu yang paling gampang, kita kan mengerikan kan ada hakim di ruang sidang main narkoba. Nah, apalagi kita juga pernah ada kejadian kemarin kan, seorang yang berpangkat tinggi kan ternyata bagian dari jaringan narkoba dan dengan internasional. Artinya apa? Tadi ya, selama bandar besar masih tanda petik bisa diajak kerjasama ya, kerjasama dalam arti dengan oknum, ya selama itu akan berlangsung. Namun Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri Kombes Pol Ari Ardian menampik hal tersebut. Nah, dari sekian banyak kasus itu Bang, kan kalau kita lihat sebagian besar adalah kurir, pengedar, atau mungkin pengguna. Tapi tampaknya jarang kita dengar tentang kasus polisi ini mengungkap kasus bandar besar. Nah, konfirmasinya seperti apa? Ya, jadi sebetulnya kita sudah sering rilis ya, sering kita beritakan pengungkapan dengan skala besar, baik itu yang narkotika diimpor langsung dari luar, ya, maupun beberapa pengungkapan kasus clandestine lab dengan skala besar di Indonesia. Kemarin ada di Bali, ada di Malang, ada di Jakarta, di Sunter, itu skalanya besar, produksinya cukup besar, menggunakan alat produksi yang cukup canggih, ya, dan pendistribusiannya juga sudah terstruktur. Ya, jadi sudah banyak sebetulnya bandar-bandar besar yang sudah kita lakukan penangkapan untuk yang ada di Indonesia. Dan untuk bandar-bandar besarnya yang ada di luar negeri, kita juga terus melakukan kerjasama dengan beberapa negara. Termasuk jaringan Freddy Pratama. Nah, yang terbesar sekarang ini yang kita identifikasi karena memang omsetnya juga triliun adalah Freddy Pratama yang sekarang lari ke Thailand. Kita juga terus melakukan pendekatan dengan kepolisian Thailand untuk mendeteksi keberadaan Freddy Pratama. Tim Metro TV menelusuri sebuah warung di daerah Depok, Jawa Barat yang baru saja digerebek pada Jumat 5 Juli lalu karena kedapatan menjual narkoba jenis G. Bahkan kami menemukan bungkus salah satu obat-obatan yang diduga juga dijual di sini.
Pemirsa, salah satu tempat yang baru saja digerebek karena menjual narkoba adalah di daerah Sawangan, Depok. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Uki. Ini adalah Ketua RT di sini. Pak Uki, boleh diceritakan ini digerebeknya kapan, Pak? Ini malam Jumat, malam Sabtu. Tepatnya Mbak Daisa ya. Mbak Daisa ada kecurigaan dari pihak pembeli. Sebenarnya ini sudah hampir 2 bulan saya punya curiga. Namun saya belum punya barang bukti ya yang untuk bisa menggerebek warung tersebut. Kemungkinan intel apa dengan wartawan itu punya inisiatif untuk belanja gitu artinya. Pura-pura Belanja. Alhamdulillah dengan adanya beliau ya terungkap lah gitu. 2 bulan sudah curiga, tapi sebenarnya warung ini sudah sejak kapan, Mbak? Ini sudah hampir 5 bulanan. 5 bulan. Yang jualan warga sini atau bukan? Dari perantau. Nah, itu jualannya apa saja, Pak? Ini sebenarnya jualannya cuma alat sederhana ya, cuma Indomie sama kopi gitu. Tetapi saya punya curiga kenapa dengan penjualan ala kadar Indomie sama kopi kok bisa nutupin untuk bayar kontrakan gitu. Nah, yang beli biasanya ini di usia berapa, Pak? Usia remaja. Oh, ABG. jualan dari pukul berapa sampai pukul berapa? Nah ini jualannya dari pukul jam 5 ya. Jam 5 Sore sampai malam tadi. Bapak sempat melihat tidak apa saja yang diambil sama pihak kepolisian yang disita? Nah itu semacam narkoba jenis G ya. Banyak tidak, Pak? Sempat lihat? Itu ya kantong plastik ya. Kantong plastik. Ya sudah disita sih artinya buat barang bukti ya. Berarti lumayan banyak ya, sudah siap edar. Sudah siap edar. Sudah dikemasin. Kecil-kecil. 5 butir itu. Kita lihat pemirsa, dari tahun 2022 ternyata angka kasus narkoba di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan Januari hingga Juni 2024 sudah mencapai 21.374 kasus. Di mana pada akhir 2023 prevalensi pengguna narkoba di Indonesia ini mencapai 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa yang menggunakan narkoba di Indonesia. Nah, dari 2023 total penyelesaian perkara tersebut yang disita barang bukti ini senilai 12,8 triliun rupiah. Ini rinciannya, paling banyak merupakan ganja, secara total ini beratnya 7,5 ton. Nah, selain itu, Polri juga sudah melakukan penelusuran aset dari para pelaku narkoba yang kalau ditotal pada tahun 2023 ini mencapai 401,14 miliar rupiah dari tangan para pelaku. Nah, diperkirakan angka-angka ini sudah menyelamatkan sekitar 35,7 juta jiwa dari penggunaan narkoba. Pusaran gelap narkoba memang tak ada habisnya. Mati 1, tumbuh 1000 selama bandarnya belum berhasil dibekuk dan dihentikan. Asep Iwan menyebut undang-undang narkotika di Indonesia sudah cukup, namun masih ada PR besar. Undang-undangnya sudah cukup, ya. Kan Tarveno pernah mengatakan, ya, peraturan boleh berantakan, tapi selama penegak hukumnya benar, itu aman. Ya, sederhana. Mindset mereka berubah karena mereka penegak hukum, tegakkan hukum, ada undang-undangnya, hukum positif, laksanakan. Jangan jadi backing kerjasama sama bandar, selesai. Ya, terus yang sudah hukuman tetap, itu eksekusi cepat, jangan dikumpulin di Nusa Kambangan. Ya, dengan alasan HAM dan sebagainya, ya nggak selesai lah. Kita jelas kebijakan Bapak Kapolri tidak ada main-main, khususnya bagi anggota Polri yang main dengan narkoba, langsung lakukan penegakan hukum secara tegas. Dan sudah ada beberapa kasus tentunya, kemarin sudah bisa kita lihat sendiri, Bapak Kapolri tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan narkoba, dari pangkat terendah sampai dengan tertinggi, kita lakukan penegakan hukum secara proporsional. Sebenarnya apa sih hal kecil yang mungkin bisa dilakukan masyarakat untuk ikut serta dalam memerangi narkoba? Ya, jadi kita juga selain melakukan upaya-upaya penegakan hukum, kita juga melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif. Ya, bagaimana kita mencoba menghilangkan niat masyarakat untuk mencoba narkotika dengan cara-cara persuasif. Kita melakukan kampanye anti narkoba, kita melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi, dan tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati, khususnya bagi
orang tua, bagi guru untuk mengawasi anak-anak kita ya supaya tidak mudah terjerumus ke dalam peredaran gelap narkoba. Karena sekarang narkoba ini selain bentuknya yang semakin familiar, semakin bersahabat, harganya juga semakin bersahabat. Dari harga yang mahal, mereka bisa buat paket-paket hemat, harganya murah, sehingga bisa dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Kalau tanggapan saya sih sangat miris ya dengan anak-anak sekarang. Ya kita kan sebagai penerus bangsa gitu. Jadi seharusnya butuh edukasi dan ya pengawasan lah dari orang tua biar lebih mengetahui kalau itu tuh nggak baik buat diri kita gitu. Keluarganya mungkin kurang aware kali ya sama anak-anaknya gitu. Udah gitu juga sekarang narkoba banyak banget, dapetnya gampang banget, pil-pil gitu, obat-obat yang beredar itu juga murah. Di lingkunganku juga banyak, mana masih sekolah. Ya saran aku sih buat orang tuanya lebih aware aja, dia lebih peduli sama anak-anaknya. Kayak misalnya anak-anaknya tuh suka diem, ya suka ditanya kegiatan di rumah tuh gimana, apa di sekolah gimana. Tanggapan saya dari dulu sampai sekarang narkoba tuh nggak kelar-kelar ya di Indonesia. Di daerah rumah saya tuh hal-hal kayak gitu tuh gampang buat didapetin. Dan pengawasan orang tuanya juga kurang. Dari pihak berwenangnya juga ya tindakannya kurang memuaskan lah. Indonesia perlu benar-benar mendeklarasikan perang terhadap narkoba. Komitmen dari semua lini diperlukan, mulai dari masyarakat sampai aparat. Jangan sampai hanya karena narkoba masa depan bangsa yang jadi taruhannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.